kesempatan kali ini, kami perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Jurusan S1 Akuntansi FE Unisula periode 2021-2022 dengan saya Sendia dan saya Agatha yang akan sedikit membahas nih mengenai salah satu materi pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 yaitu piutang. Kak, piutang itu apa sih? Apa ya? Nah, di sini teman-teman ada yang tahu nggak mengenai piutang itu apa? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, jadi teman-teman, di sini kita akan belajar bersama-sama nih mengenai akun piutang. Dan pastinya dari teman-teman sekalian udah nggak asing dong akun piutang tersebut. Seperti yang kita tahu nih, dasarnya piutang itu adalah penjualan secara kredit dan kita baru mengetahui itu saja. Maka dari itu, saya dengan partner saya yaitu Kak Agatha akan mengulas secara komprehensif mengenai materi piutang tersebut. Mulai dari pengertian piutang, lalu ciri-ciri piutang, jenis-jenis piutang, penggolongan piutang, jurnal piutang tak tertagih, kriteria piutang tak tertagih, dan juga ada contoh soal. Nah, yang pertama kita perlu tahu dulu nih mengenai pengertian piutang. Jadi, piutang merupakan sejumlah pinjaman yang terjadi dikarenakan penjualan barang atau jasa secara kredit atau sejumlah pinjaman dari seseorang kepada orang lain yang dapat ditagih dalam jangka waktu tertentu. Atau secara singkat, piutang merupakan tagihan yang ditahan terhadap pelanggan dan pihak lain untuk uang, barang, dan jasa. Nah, selanjutnya piutang itu memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, piutang itu memiliki adanya nilai jatuh tempo, lalu yang kedua, adanya tanggal jatuh tempo, dan yang ketiga, yaitu adanya bunga yang berlaku. Kita akan bahas satu persatu. Nah, untuk yang pertama, yaitu adanya nilai jatuh tempo, yang dimana penjumlahan dari nilai transaksi utama, lalu ditambah dengan nilai bunga yang dibebankan untuk dibayarkan pada tanggal jatuh tempo. Seperti contoh, seorang pembeli yang melakukan transaksi dengan cara kredit bukan hanya membayar sejumlah nilai barang yang telah dibeli, tetapi juga bunganya, dikarenakan dia meminta waktu untuk membayar barang tersebut dalam tempo. Dan yang kedua yaitu adanya tanggal jatuh tempo, yaitu di mana piutang tersebut memiliki tanggal jatuh tempo yang dapat diketahui dari lamanya atau umur piutang. Yang pada umumnya penjual menggunakan dua jenis pengukuran umur, yaitu ada bulan dan juga hari. Nah, untuk yang berumur bulanan, maka tanggal jatuh temponya sama dengan tanggal pembeli melakukan transaksi kredit tersebut. Sedangkan untuk harian, maka wajib melakukan perhitungan untuk menentukan kapan tanggal jatuh tempo secara pasti. Nah, yang ketiga yaitu cirinya ada bunga yang berlaku. Jadi, account receivable dapat terjadi dikarenakan memutuskan melakukan transaksi secara kredit dan hal itu menimbulkan bunga. Nah, bunga dalam hal ini dibayar sebagai bentuk konsekuensi pembeli yang meminta waktu pembayaran tertentu dan sebagai keuntungan bagi penjual karena sudah bersabar dalam menunggu pelunasan kredit tersebut. Nah, untuk besaran bunga itu dalam hal ini sesuai dengan kebijakan dari penjual dalam menentukan tingkat bunga yang dipakai. Nah, selanjutnya piutang itu memiliki beberapa jenis nih teman-teman, yaitu yang pertama ada piutang usaha atau account receivable, yang kedua yaitu ada wesel tagih atau notes receivable, dan yang ketiga yaitu ada piutang lain-lain atau order receivable. Dan kita akan ulas secara lebih lanjut lagi. Yang pertama yaitu ada piutang usaha atau account receivable, yang dimana piutang tersebut merupakan suatu jumlah pembelian kredit dari pelanggan yang timbul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa yang biasanya diperkirakan akan tertagih dalam kurun waktu 1-2 bulan. Dan secara umum jenis piutang ini merupakan piutang yang terbesar yang dimiliki oleh usaha atau dagang. Dan yang kedua yaitu ada wesel tagih. Nah, wesel tagih atau notes receivable. Wesel tagih ini merupakan surat formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengukuran utang. Nah, wesel tagih ini biasanya memiliki waktu tagih nih, dan waktu tagihnya itu antara 2-3 bulan atau bisa lebih, serta mewajibkan pihak yang berutang untuk membayar utang tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada piutang lain-lain atau order receivable. Nah, piutang ini mencakup selain dagang,
sebagai contoh nih, piutang bunga, gaji, uang muka, karyawan, restitusi pajak, dan secara umum bukan hanya berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, piutang ini diklasifikasikan dan dilaporkan pada bagian yang secara terpisah, yaitu di neraca. Nah, sebelumnya dari teman-teman sekalian udah pada tahu belum kalau misalkan piutang itu dibagi menjadi beberapa golongan loh. Nah, yang pertama yaitu ada piutang lancar, yang kedua yaitu ada piutang tidak lancar, yang ketiga yaitu ada piutang dihapuskan, dan yang terakhir yaitu ada piutang dicadangkan. Kita bahas nih secara lebih lanjut. Yang pertama yaitu ada piutang lancar. Jadi piutang lancar merupakan piutang yang tertagih sesuai dengan perjanjian awal, sehingga piutang lancar tersebut merupakan piutang yang disukai nih oleh para perusahaan dikarenakan memiliki realisasi yang sesuai dengan kesepakatan awal, bersifat lancar, dan tidak ada pihak yang dirugikan. Yang kedua yaitu ada piutang tidak lancar. Nah, piutang tidak lancar ini yaitu piutang yang tertagih melebihi perjanjian awal yang dapat menyebabkan kerugian si penjual, sehingga piutang ini terjadi dikarenakan beberapa hal. Misalnya penjualan oleh perusahaan yang tidak sesuai dengan ekspektasi sehingga terjadi keterlambatan dalam pelunasan sesuai dengan perjanjian awal. Nah, yang ketiga yaitu ada piutang dihapuskan. Nah, piutang dihapuskan ini merupakan jenis piutang yang terjadi jika orang yang diberi piutang mengalami pailit atau bangkrut dan tidak dapat membayar. Namun, di setiap perusahaan juga memiliki kebijakan masing-masing bagi pelanggan yang memiliki kerugian tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada piutang dicadangkan. Nah, piutang dicadangkan ini merupakan piutang yang sudah disisihkan untuk menghadapi resiko piutang tak tertagih. Nah, teman-teman, tadi kan saya sudah sedikit menyinggung nih pada saat penggolongan yaitu mengenai piutang tak tertagih. Nah, untuk itu di sini kita akan belajar secara lebih komprehensif lagi nih mengenai piutang tak tertagih atau uncollectible accounts. Jadi, piutang tak tertagih merupakan suatu bentuk kerugian perusahaan terhadap kesempatan memperoleh pelunasan dari piutang tersebut, yang pada kenyataannya ada kondisi tertentu yang menyebabkan piutang itu tak tertagih. Maksudnya, perusahaan akan mendapatkan satu kondisi tertentu yang menyebabkan piutang tersebut tidak dapat dibayar atau ditagihkan kepada pihak terutang. Hal ini menyebabkan perusahaan harus melakukan penyesuaian terhadap kondisi tersebut. Nah, pada piutang tak tertagih ini juga memiliki beberapa kriteria nih teman-teman, yaitu yang pertama, piutang ini sudah dalam masa tertentu yang ditetapkan berdasarkan kebijakan perusahaan. Yang kedua, piutang ini sudah mengalami proses pengenagihan sesuai kebijakan perusahaan secara langsung maupun tertulis. Dan yang ketiga yaitu piutang ini sudah dicatatkan berasal dari pihak pembeli atau pelanggan yang mengalami tak mampu bayar atau bangkrut. Serta yang terakhir yaitu piutang ini tak bisa ditagihkan kepada debitur akibat suatu kejadian yang menyebabkan kondisi tersebut, sehingga seperti contohnya nih, dari pelanggan tersebut mengalami kecelakaan atau bencana alam dan lainnya. Nah, dalam mencatat jurnal piutang tak tertagih ini terdapat dua metode nih teman-teman, yaitu ada metode langsung atau direct method, dan yang kedua yaitu ada metode cadangan atau allowance method. Nah, yang pertama itu ada metode langsung atau direct method. Nah, direct method ini merupakan metode yang dimana suatu perusahaan akan mencatat jumlah piutang yang tidak dapat diselesaikan hanya jika piutang tersebut sudah benar-benar tidak dapat tertagih, sehingga piutang tak tertagih tersebut akan dihapuskan dan dicatatkan serta dibebankan pada perkiraan kerugian piutang. Nah, sebagai contoh nih, misalkan si pembeli itu tidak dapat membayar piutang kepada si penjual, sehingga si penjual akhirnya memutuskan untuk menghapus piutang dari pembeli tersebut. Jadi kita catat dulu nih, yang pertama di jurnal penghapusan piutang, yaitu beban penghapusan piutang bertambah di debit dan piutang berkurang di kredit. Nah, lalu selanjutnya kita catat lagi di jurnal pelunasan penghapusan piutang, yaitu piutang bertambah di debit dan beban penghapusan piutang di kredit, dikarenakan tiba-tiba di periode selanjutnya
pembeli tersebut dapat membayar piutang tersebut. Sehingga kita catat lagi nih di pihak perusahaannya, yaitu jurnal pelunasan piutang pada kas perusahaan, yaitu kas bertambah di debit dan piutang berkurang di kredit. Dikarenakan tadi kan pembelinya dapat membayar, sehingga dari perusahaan tersebut mendapatkan uang, sehingga kas bertambah dan piutangnya berkurang. Seperti itu. Sedangkan jika kita menggunakan metode cadangan atau allowance method, yang dimana suatu perusahaan melakukan perkiraan terhadap piutang yang ada pada setiap akhir periode pembukuan, dan perkiraan tersebut dicatatkan dalam jurnal penghapusan piutang sebagai beban kerugian piutang. Nah, kita catat yang pertama di jurnal beban kerugian piutang, yaitu beban kerugian piutang bertambah di debit dan cadangan kerugian piutang bertambah di kredit. Nah, kenapa cadangan kerugian piutang bertambah di kredit? Dikarenakan kita kan belum tentu nih si pembeli itu dapat membayar uang tersebut, dapat membayar piutang tersebut, sehingga dari kita pihak perusahaannya itu mencadangkan uang kita. Jadi uang kita kan keluar, jadi cadangannya itu bertambah di kredit seperti itu. Dan yang kedua yaitu kita catat di jurnal penghapusan piutang. Nah, jurnal penghapusan piutang ini cadangan kerugian piutang berkurang di debit dan piutang berkurang di kredit. Dan selanjutnya kita catat di jurnal penghapusan cadangan kerugian piutang. Dikarenakan sudah membayar, jadi piutang bertambah di debit dan cadangan kerugian piutang bertambah di kredit. Dan yang terakhir yaitu jurnal pelunasan piutang pada kas perusahaan. Dikarenakan tadi sudah bisa membayar, jadi kita akan mendapatkan uang, dan uang tersebut dicatat sebagai kas. Jadi kas bertambah di debit dan piutang berkurang di kredit. Dan selanjutnya, supaya teman-teman sekalian dapat mengetahui nih secara lebih lanjut mengenai contoh-contoh soal di akun piutang ini, akan dijelaskan oleh partner saya yaitu Kak Agatha. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Kak Agatha. Nah, gimana nih teman-teman? Udah pada paham belum mengenai materi yang telah disampaikan oleh Cynthia? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita mencoba latihan soal mengenai piutang. Nah, di sini ada soal saldo piutang PT Jaya Makmur pada 31 Desember 2022 yang telah diklasifikasikan berdasarkan umur dan persentase kerugian piutang adalah sebagai berikut. Umur piutang 1 sampai 30 hari memiliki saldo piutang sebesar 250 juta dengan persentase kerugian piutang sebesar 1%. Lalu ada 31 sampai 60 hari memiliki saldo piutang sebesar 200 juta dengan persentase kerugian piutang sebesar 5%. Selanjutnya 61 sampai 90 hari memiliki saldo piutang sebesar 100 juta dengan persentase kerugian piutang sebesar 10%. Selanjutnya 91 hari sampai 120 hari memiliki saldo piutang sebesar 80 juta dengan persentase kerugian piutang sebesar 15%. Dan yang terakhir, umur piutang lebih dari 120 hari memiliki saldo piutang sebesar 20 juta dengan persentase kerugian piutang sebesar 20%. Nah, jumlah dari saldo piutang 650 juta. Pada akhir tahun, ada beberapa transaksi yang belum dijurnal sebagai berikut. A. Pada tanggal 31 Desember 2022 ada transaksi penjualan secara kredit namun belum dicatat sebesar 7 juta. B. Pada tanggal 25 Desember 2022 terdapat kesalahan pencatatan dalam mencatat jurnal penjualan tunai dengan mendebit piutang sebesar 5 juta yang termasuk ke dalam kategori umur piutang 31 sampai 60 hari. C. PT Mekar merupakan salah satu debitur PT Jaya Makmur yang mengalami kebangkrutan yang telah dinyatakan oleh pengadilan. Jumlah piutang PT Mekar yaitu sebesar 10 juta dan termasuk ke dalam kategori umur piutang lebih dari 120 hari. Nah, dari transaksi-transaksi di atas,
kita diminta untuk yang pertama, buatlah jurnal untuk mencatat kesalahan-kesalahan dari transaksi di atas. Yang kedua, jika saldo kerugian piutang sebelum penyesuaian yaitu sebesar 17 juta, maka buatlah jurnal penyesuaian untuk mencadangkan kerugian piutang pada 31 Desember 2022. Jawaban untuk nomor 1. Nomor 1 itu kan kita diminta untuk membuat jurnal untuk mencatat kesalahan-kesalahan atas transaksi di atas. Untuk nomor 1A itu kita diminta untuk membuat jurnal penjualan secara kredit yang belum dicatat. Nah, jurnal untuk penjualan kredit yang belum dicatat itu jurnalnya piutang di debit sebesar 7 juta dan penjualan di kredit sebesar 7 juta. Dari jurnal di atas akan berefek kepada piutang dengan kategori umur 1-30 hari akan bertambah sebesar 7 juta. Saldo piutang dengan kategori umur 1-30 hari yang semula 250 juta ditambah dengan 7 juta akan menjadi 257 juta. Untuk yang B, kita diminta untuk mencatat kesalahan pencatatan penjualan tunai dengan mendebit piutang. Nah, di sini ada 4 langkah. Yang pertama, langkah pertama itu kita harus menulis jurnal yang salah. Jurnal yang salah yaitu piutang di debit sebesar 5 juta dan penjualan di kredit sebesar 5 juta. Nah, langkah yang kedua, kita harus membalik jurnal yang salah tadi. Jurnal yang salah tadi kan piutang di debit sebesar 5 juta dan penjualan di kredit sebesar 5 juta. Nah, itu dibalik menjadi penjualan di debit sebesar 5 juta dan piutang di kredit sebesar 5 juta. Langkah yang ketiga, kita harus membuat jurnal yang benar. Jurnal yang benar untuk penjualan tunai itu kan berarti kas bertambah di debit sebesar 5 juta dan penjualan bertambah di kredit sebesar 5 juta. Di sini, di jurnal yang benar, kas bertambah di debit. Kenapa kok kas bertambah di debit? Karena dalam transaksi ini merupakan transaksi penjualan secara tunai, yang otomatis kita akan mendapatkan kas sebesar 5 juta. Nah, kas itu saldo normalnya berada di debit. Maka, jika ada kas bertambah, maka letaknya ada di debit. Setelah kita membuat jurnal yang benar, langkah yang keempat itu kita harus membuat jurnal koreksi. Jurnal koreksi itu kita lihat dari langkah kedua dan langkah ketiga. Dari langkah kedua dan langkah ketiga itu kita harus mengeliminasi akun-akun yang sudah ada. Nah, seperti ini. Kan itu ada penjualan di debit dan di kredit. Itu dieliminasi saja. Terus berarti kan tinggal ada kas di debit sebesar 5 juta dan piutang di kredit sebesar 5 juta. Jadi untuk jurnal koreksinya itu kas di debit sebesar 5 juta dan piutang di kredit sebesar 5 juta. Nah, dari jurnal koreksi tersebut maka akan berefek kepada piutang pada kategori 31 sampai 60 hari itu akan mengurangi piutang sebesar 5 juta. Saldo piutang yang awalnya 200 juta dikurangi dengan 5 juta menjadi 195 juta. Untuk yang C, penghapusan piutang debitur yang telah dinyatakan bangkrut. Nah, untuk ini jurnalnya cadangan kerugian piutang sebesar 10 juta di debit dan piutang di kredit sebesar 10 juta. Dari jurnal tersebut akan berdampak atau berefek mengurangi saldo CKP dan mengurangi saldo piutang pada kategori umur lebih dari 120 hari sebesar 10 juta. Nah, untuk CKP awal itu sebesar 17 juta dikurangi dengan 10 juta menjadi 7 juta. Untuk piutangnya sendiri, yang semula saldo piutang pada kategori umur lebih dari 120 hari yaitu sebesar 20 juta
lalu dikurangi dengan 10 juta, maka hasilnya 10 juta. Untuk yang kedua, kita diminta untuk membuat jurnal penyesuaian untuk mencadangkan kerugian piutang pada 31 Desember 2022. Nah, caranya itu kita harus membuat tabel dengan 4 kolom. Kolom pertama yaitu umur piutang, kolom yang kedua yaitu saldo piutang, kolom yang ketiga yaitu prosentase kerugian piutang, dan kolom terakhir yaitu jumlah CKP. Jumlah CKP atau jumlah cadangan kerugian piutang. Untuk umur piutang 1 sampai 30 hari, saldo piutangnya kan tadi sudah bertambah sebesar 7 juta. Jadi 250 juta ditambah 7 juta menjadi 257 juta. Nah, terus kita harus menghitung jumlah CKP. Jumlah CKP itu kita bisa dapatkan nominal 2.570.000 itu dari 257 juta dikalikan dengan prosentase kerugian piutang. Prosentase kerugian piutang pada kategori umur piutang 1 sampai 30 hari yaitu 1%. Jadi 257 juta dikalikan dengan 1% mendapatkan hasil 2.570.000. Untuk umur piutang 31 hari sampai 60 hari, kan tadi awalnya saldo piutangnya sebesar 200 juta. Namun setelah itu dikurangi 5 juta, sekarang menjadi 195 juta. Dengan persentase kerugian piutang sebesar 5%. Nah, jumlah CKP-nya itu dapat dari 195 juta dikalikan dengan 5%. Itu hasilnya 9.750.000. Untuk umur piutang 61 hari sampai 90 hari, karena tidak ada transaksi yang berefek kepada saldo umur piutang 61 hari sampai 90 hari, maka saldo piutangnya tetap sebesar 100 juta dengan prosentase kerugian piutang sebesar 10%. Maka jumlah CKP-nya 100 juta dikalikan dengan 10%, hasilnya itu 10 juta. Selanjutnya, untuk umur piutang 91 hari sampai 120 hari memiliki saldo piutang 80 juta. Kenapa 80 juta? Karena kan tidak ada transaksi yang berefek terhadap piutang tersebut. Jadi dengan prosentase kerugian piutang sebesar 15%. Jumlah CKP-nya itu 80 juta dikalikan dengan 15% menjadi 12 juta. Dan yang terakhir, untuk umur piutang lebih dari 120 hari yang awal mulanya itu saldonya 20 juta lalu dikurangi 10 juta, maka sisa saldo piutangnya hanya 10 juta. Nah, kita mencari jumlah CKP. Jumlah CKP-nya itu dapat dari 10 juta dikali dengan 20%, maka hasilnya 2 juta. Nah, jumlah dari saldo piutang yaitu sebesar 642 juta dan jumlah CKP-nya 36.320.000. Setelah kita menjumlah seluruh jumlah CKP, maka kita harus mengurangi jumlah CKP tersebut dengan saldo awal CKP. Jadi 36.320.000 dikurangi saldo CKP sebesar 7 juta. Nah, hasilnya itu 29.320.000. 29.320.000 itu untuk mengisi nominal jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaiannya itu biaya kerugian piutang didebit sebesar 29.320.000 dan cadangan kerugian piutang dikredit sebesar 29.320.000.
Demikian pembahasan mengenai materi piutang kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf dan Jangan lupa di like, comment, and share, dan tekan tombol subscribe di bawah ini. thank you and see you the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.